Pak, Bapak itu tahu sejarah itu dari mana itu kira-kira Pak? Ya dari orang tua, dari kakek. Oh, dari kakek ya. Kakek saya. Usia Bapak sekarang kira-kira ada berapa tahun tuh Pak? Tahu ya. Ada 60 ya? Ada mungkin lebih. Lebih. Jadi asal muasalnya ya sedikit aja saya informasinya, tidak harus panjang lebar gitu, yang penting simpel gitu Pak ya. Raden Purbajaksa iya dulunya ya. Iya. Dulunya ini. Waktu zaman Sultan Hasanuddin itu, jadi dia cerita si Nyi Jagur dan Ki Jagur itu. Pertama Sultan Hasanuddin berdiri, duduk di tahta kerajaan, diperintahkan sama Sultan sama Mahyang Sari Hidayatullah. Dia ada rintangan. Rintangan itu yaitu Nyi Amuk dan Ki Amuk. Nah, nantang sama Sultan, Raja Banten, jangan coba-coba kamu menyiarkan agama baru di negara saya. Kalau memang dia gagas sakti mantra punya, saya tunggu di sini ya. Nah, di situ akhirnya Sultan Hasanuddin menemui dia secara gaib. Tapi saya Jaten. Nah, buat gelang jadi disingkat kota Pandeglang. Ini aslinya Pandeglang. Aslinya ini Pandeglang. Aslinya ini Pandeglang. Dulu mah Kadu Toke juga masuknya ke Ceher. Jadi sejarah panjang yang Bapak tahu gitu ya tentang Ki Buyut Papak ini, asal muasalnya ya sedikit aja saya informasinya, tidak harus panjang lebar gitu, yang penting simpel gitu Pak ya. Raden Purbajaksa iya dulunya ya. Iya. Dulunya ini. Waktu zaman Sultan Hasanuddin itu, jadi dia cerita si Nyi Jagur dan Ki Jagur itu. Pertama Sultan Hasanuddin berdiri, duduk di tahta kerajaan, diperintahkan sama Sultan sama Mahyang Sari Hidayatullah. Dia ada rintangan. Rintangan itu yaitu Nyi Amuk dan Ki Amuk. Nah, nantang sama Sultan, Raja Banten, jangan coba-coba kamu menyiarkan agama baru di negara saya. Kalau memang dia gagas sakti mantra punya, saya tunggu di sini ya. Nah, di situ akhirnya Sultan Hasanuddin menemui dia secara gaib. Tapi saya Jaten. Nah, hampir kalah Sultan Hasanuddin ya sama dua sejodoh itu yang punya ilmu halimunan yang keras. Lumayan deh gitu ya dari Bintara. Nah, di situ dia kalah, minta bantuan sama Sultan Hasanuddin sama Mahyang Sari Hidayatullah itu ke Cirebon. Ya alhamdulillah menuruni batin dapat langsung itu jagoan yang dua itu sejodoh, Nyi Amuk dan Ki Amuk itu kalah. Tato mau dicangkalak, mau dibawa ke Banten meskipun Islam, akhirnya hilang. Si Amuknya itu? Iya hilang di sana. Begitu mau dicangkalak, mau dibawa ke Banten meskipun hilangnya kira-kira ketemunya di mana itu Pak, si Amuk itu? Itu dulu jangan dulu motong riwayat. Sama ininya sama laskarnya ya ketemu. Udah lama ceritanya, entah berapa tahun gitu. Sultan Hasanuddin itu Banten itu diserang sama Belanda, masuk Belanda. Nah gitu nggak bisa masuk, kalah lagi, dia mundur lagi Belanda. Nah mungkin sudah tenang lagi, datang lagi rintangan, itu suara bergur meriam itu. Ya terus-terusan kedengaran ke Banten. Udah datang ke itu, Mahyang Sultan Hasanuddin menggerakkan Masjung gitu, Syekh Soleh, panglima besar-besarnya ya, sudah menyelusuri di mana itu suara itu, jangan-jangan kita kecolongan lagi, masuk bulan musuh sampai diketahui. Nah akhirnya dia digerakkan, disulusuri, adanya di Pantai Cerita itu dua benda itu tanpa dikendalikan orang, tapi lumayan hancur, banyak yang hancur ya, mengerikan lah gitu situ. Sempat meledak Mariam, itu ya? Iya Mariam itu. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Ya tahun
apa dia maksudnya 55 1000 berapa Ya. tahun udah 500 tahun lebih. Iya, iya, iya. Lebih mungkin sekarang mah. Terus ada sangkut pautnya dengan Ki Buyut Papak itu? Nah, di situ akhirnya Sultan laporan bala tentara ke Banten ke Sultan ada 2 benda bunyi terus, akhirnya ya mengerikan lah, setiap bunyi nggak berhenti terus-terusan gantian bergu terus tapi menghancurkan. Nah ini separuh itu belan tentara itu laporan ke Banten, separuh itu nunggu di situ, sudah nunggu. Nah akhirnya datang Sultan Hasanuddin sama beberapa tentaranya di Tawajuan itu, orang itu yang hilang itu. Iya. Tapakur akhirnya dibantai merubah wujud jadi Mariam. Ya. Nah, mau dibawa di Tawajuan sama Sultan Hasanuddin. Nah, begitu mau di Tawajuan, ya terus akhirnya nggak mau. Ya. Mau saya masuk Islam dibawa ke Banten dengan satu syarat, istri saya pakai gelang. Kalau nggak pakai gelang, istri saya nggak berhenti, saya ngamuk. Ya. Makanya dibawa ke Kadupaya, diamankan. Kadu mati semua. Dibawa ke Kadu Bumbang semua ke Duren itu. Ya. Nah, di situ sayembara sama Sultan Hasanuddin. Siapa mengumpulkan tokoh-tokoh ilmuwan, ya, perguruan tinggi Banten sayembara. Siapa yang mampu membuat gelang Nyi, kalau laki-laki saya angkat jadi penasehat Sultan, kalau perempuan saya angkat, ibu angkat di Banten. Akhirnya sayembara itu sampai dikumpulkan tokoh-tokoh sakti yang membuat itu perguruan tinggi ya dulu. Akhirnya nggak ada yang mampu, karena itu benda itu bukan benda mati, benda hidup. Kalau bagaimana kalau nggak cocok sama saya dibikinin benda itu, akhirnya dibawa ke situ dipasangin jadi akhirnya yang mau besar jadi nggak ada cocoknya. Ini ada satu perguruan namanya saya Maulana Abdul Jabbar Pasir Kacapi. Diundang sama Sultan Poho, lupa karena dia lagi ngajar. Ingat-ingat jam 12 habis sembahyang duhur lah gitu. Ya anak-anak saya diundang Sultan ke Banten, lupa coba. Nah ini diperintahkan Raden Purbajaksa ini suruh mewakili gurunya ke Banten. Nah datang ke Banten karena sudah rapat itu sudah selesai, nggak ada yang mampu. Datang ini belakangan disuruh membuat gelang Nyi Jagur. Bisa nggak bisa kamu harus membuat gelang Nyi Jagur. Ya cuman bilangnya ini insya Allah, tapi saya minta izin dulu sama guru. Kalau diizinin insya Allah, ya langsung pulang lagi bikin. Nah di situ tuh bahannya ngambilnya sawah ranca, ya. Dibakarnya di sana di batu besar, di sana di Kadu Toka ada batu besar dibakarnya, ya. Di pandainya di sana tuh ada Tengah sawah itu ya? Tuh tempat pemandian itu ya. Tapi pandainya bukan begini. Ya. Gimana itu? Pakai tangan. Allah. Ya. Itu. Terus di sana bikinnya. Untuk udah disipuhnya di sana tuh di Citarman tuh. yang ngegiosnya itu? Iya disipu supaya bagus. Ya. Dekat nggak ke sini dari di sini? Tuh ada air di sana. Dekat ya? Di sana di Citarman. Ya. Nah, akhirnya sudah beres dibawa ke sana. Ya. Dibawa hubungan dulu laporan dulu mulai mencari, sekarang mau pakai handphone gitu kan. Dulu mah pakai suara guys. Ya. Nah akhirnya udah selesai, ayo kita bawa ke sana, atau saya mau ke situ atau itu Sultan mau ke situ, ya akhirnya dibawa ke situ. Terus Sultan dipasangin pas. Ya. Nah di situ dibawa ke Gardu Tanjak, dari Gardu Tanjak dibawa ke Banten. Ya. Nah itu di situ jadi senjata Nyi Jagur dan Ki Jagur tuh diganti ya. Jadi disingkat Kota Pandeglang. Ini aslinya Pandeglang ini. Aslinya ini Pandeglang. Aslinya ini Pandeglang.
dulu mah Kadu Toke juga masuknya ke Ciherang. Iya. Ya. Itu mah RT. Rumahnya juga paling sedikit, ya. Di sini RK-nya RK1, RK1, RW 6 mungkin di sini ya. Iya. RT 6 gitu kan. Iya. Dulu mah Iya. karena sekarang mah sudah misah Iya. dari sana ke sana ke Kadu Toke, dari jembatan ke sana jadi Cerang. Jadi dipotong di Pemekaran. Iya. Ya. Ini dulu mah ini Ciherang kan, makanya di sana itu kan peresmian Ciherang kan. Oh, jadi sekarang diganti jadi Kadu Toke itu sejarahnya gimana itu, Pak? Dipotong, waktu begitu dibangun dia iri, biasa kecemburuan sosial. Oh, gitu. Nah, Iya, iya. jadi kalau saya mau berikut sama ke Ciherang aja bagaimana? Nah, Iya. makanya dibagi dua supaya keramat bawa ke sono, Iya. ke sono. Gitu. Oh, gitu. Caranya dari 2004 Iya. pemisahannya. Jadi asli sekarang Kibuyut Papak itu lokasinya di Kadu Toke. Iya, Iya, di sekarang Kadu Toke ya. Ciherang. Dulu mah di Ciherang ya. Ciherang. Emang itu juga Kadu Toke masuk Ciherang ini. Iya. Hah? Iya. Karena pemecahan. Iya. Kayak Pasir Kuntul dipecah. Masuknya ke Iya. itu Iya. Pandak, Kabaya Cikole. Iya. Masuknya ke Kebayan dipecah gitu kan. Pemecahan. Nah, di situ disingkat jadi itu ini. Pandeglang aslinya main RK1 ya. RK1 sekarang mah RK14. Dulu mah Dulu mah RK kan ya, sekarang mah RW ya. RW1 ya. Ya. RW1 Desa Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang ini sebenarnya. Pemirsa, menurut informasi Bapak bahwa asli Pandeglang itu letaknya di kampung, masih masuk ke kampung Ciherang, sekarang udah dipisah. Dia atau lokasi Kibuyut Papak tersebut berada di sekarang itu di kampung Kadu Toke. Nah ini, jadi Bapak itu tahu sejarah itu dari mana itu kira-kira, Pak? Ya dari orang tua, dari kakek, Oh, dari kakek ya. kakek saya. Nenek, Usia Bapak sekarang kira-kira ada berapa tahun tuh, Pak? tahu ya, Ada 60 ya? ada mungkin lebih mungkin. Lebih. Jadi pemirsa saya merasa bangga gitu ya, karena Bapak ini sangat tahu sekali ya tentang sejarah asal muasal lahirnya nama Kabupaten Pandeglang. Jadi perlu diketahui bahwa pejabat pun gitu yang sekarang ngejabat belum tentu tahu silsilah atau runusan-runusan yang Bapak tadi utarakan kepada saya. Terus Bapak di sini biasanya kalau ada tamu gitu, peziarah gitu, biasanya malam Jumat atau malam apa tuh, Pak? Apa tiap hari tuh ada tuh? Kadang-kadang ada. Ya kalau minta di jalan-jalan, kalau enggak mah ya udah aja biasa begini. Bapak mau pangkat. Jadi Papak itu pangkat zaman dulu mah ya, Pak ya. Kalau asli Maksudnya mah pangkat itu nggak ada lah yang lawan sama dia, mah dipapakin semua. oh gitu. Kalau asli Kibuyut Papak ini nama aslinya Raden Purbajaksa. Raden Purbajaksa. begitu, Raden Purbajaksa. Iya. Oh iya. Raden Purbajaksa. Terima kasih, Pak. Itu pahlawan nih. Ini makanya itu juga pahlawan di situ belakang. Iya. Tapi cuma ada demam abet di situ. Bupati Pandeglang.